Bunda Maria perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya, Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Bunda Maria perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya, Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Selamat malam, Romo, Bruder, Suster, dan para devosan muda Bunda Maria. Hari ini, kita akan berdoa Rosario Jalan Salib. Hari ini adalah hari pertama dari rangkaian 9 hari doa Rosario bersama para muda devosi Maria. Sekarang, marilah kita mulai doa kita pada malam hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Wujud doa bagi Bapak Paus, biarawan, dan biarawati. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami mohonkan kepadamu rahmat kesehatan bagi Bapak Suci, Uskup, Imam, biarawan, dan biarawati. Sertailah mereka selalu dengan terang Roh Kudus dalam menjalankan tugas pelayanan bagi umat-Mu. Ya Yesus, berikan juga kekuatan iman bagi mereka, dan jauhkanlah dari godaan duniawi, sehingga mereka pun semakin setia akan panggilannya. Amin. Wujud doa bagi para pecinta Bunda Maria.
Ya Bapa, semoga berkat teladan Bunda Maria, kami dimampukan untuk dapat selalu taat kepada Allah, berani menjadi saksi kebenaran dan keadilan kepada sesama. Berikan kami juga kegembiraan, kesehatan, dan kebijaksanaan di dalam hidup kami. Amin. Wujud doa bagi para muda. Ya Bapa yang penuh cinta, kami bersyukur atas rahmat cinta yang selalu Engkau berikan. Bapa yang baik, Engkau tahu bahwa kami adalah manusia yang rapuh dan lemah. Oleh karena itu, kami mohon, dampingi dan kuatkan kami selalu, para muda, baik yang sedang lelah, berbeban berat, karena sakit, ataupun berbagai permasalahan, agar kami pun mampu melalui itu semua, sebab Engkau adalah sumber kekuatan dan kedamaian bagi kami. Amin. Wujud doa bagi yang berulang tahun pada bulan Maret. Romo Adrianus Boysala SPD, Romo Laurentius Ketut Supriyanto SPD, Romo Yohanes Iwayan Marianta SPD, Kristoforus Teguh Cahyanto, Yohana Jesi Priyantini, Robertus Ardiansyah, Handrianus Yovin Karwayu, Alcuin Massimiliano Galih, Heribertus Dwi Wahyono, Franciscus Andean Prawirasmoro, Martinus Bergas Prasojo, Arkangelas Reza Serafin Anindita, Maria Hermin, Alexandros Andrew Dianto, Mia San Claudio. Ya Bapa Sang Maha Cinta, kami bersyukur dan berbahagia bersama para sahabat muda yang berulang tahun. Kiranya Engkau berikan mereka yang berulang tahun rahmat kesehatan, panjang umur, serta kemudahan dan kelancaran dalam perjalanan kehidupan mereka selanjutnya. Amin. Wujud doa, mohon kesehatan dan kesembuhan bagi yang sakit. Roberta Novitasari Pandiangan, Tarsisius Dodi Hapsoro, Illuminata Nelly Wahyuningsih. Allah Bapa yang penuh kasih, ulurkanlah tangan-Mu dan jamahlah mereka yang saat ini sedang mengalami sakit fisik ataupun mental, agar mereka boleh mengalami kesembuhan dan beraktivitas seperti sedia kala. Berikan selalu semangat dan kekuatan bagi mereka untuk melawan segala penyakit yang dideritanya. Berikan selalu juga kepada kami semuanya semangat untuk mencintai dan memberi perhatian kepada mereka yang sakit ini. Amin. Wujud doa bagi yang terdampak pandemi virus corona. Mohon doa untuk Ibu Agustina Sri Hastuti yang sakit COVID. Ya Bapa, kami mohonkan kepadamu untuk senantiasa memberikan kekuatan dan keteguhan bagi setiap orang yang mengalami dampak dari virus corona. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, semoga mereka segera mendapatkan pekerjaan yang baru. Rahmat penyembuhan bagi yang terpapar, kesehatan dan kekuatan
bagi tim medis, dan kedamaian kekal bagi mereka yang telah berpulang menghadap-Mu. Amin. Wujud doa bagi orang yang mencari pekerjaan. Bapa, Engkau mengetahui betapa sulitnya orang-orang untuk mencari pekerjaan, terlebih di masa sekarang. Berikan selalu kekuatan dan kelancaran bagi mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Semoga mereka pun dapat dengan segera mendapatkan pekerjaan yang layak. Amin. Wujud doa bagi bermacam-macam permohonan. Mohon perlindungan dan kelancaran untuk Paus Fransiskus mengunjungi Irak tanggal 5 sampai 8 Maret. Bapa yang Maha Bijaksana, kami juga berdoa untuk berbagai permohonan para orang muda. Kelancaran dalam studi bagi orang muda yang sedang menempuh pendidikan kuliah dan sekolah. Pasangan hidup yang sepadan untuk orang muda yang sedang mencari. Kesetiaan bagi pasangan muda yang sedang menuju berumah tangga. Amin. Wujud doa, mohon kehidupan kekal bagi arwah. Liana. Allah yang Maha Rahim, kami berdoa untuk semua orang yang sudah meninggal. Kiranya ampunilah segala dosa mereka. Selamatkan mereka dari api penyucian dan berikan mereka tempat yang layak di sisi-Mu, sehingga mereka juga boleh menikmati kebahagiaan kekal bersama para kudus. Kami juga berdoa pula bagi jiwa-jiwa yang masih terlantar, agar mereka boleh menikmati kebahagiaan kekal di surga. Dan semoga mereka semua menjadi pendoa bagi kami yang masih berziarah di dunia. Amin. Kami mohonkan seluruh intensi-intensi yang masuk, kiranya mendapatkan rahmat dan penyertaan Tuhan seturut kehendak-Mu. Kami mohon, ya Bunda, sampaikanlah permohonan-permohonan kami ini kepada Putra Ilahi-Mu. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku
dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku, orang berdosa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Doa kepada Yesus yang disalibkan. Yesus yang Maha Rahim, kami berlutut di hadapan-Mu, memohon kepadamu dengan sungguh-sungguh untuk menambah iman, harapan, dan kasih yang dalam dan hidup, dengan pertobatan sejati atas dosa-dosa kami, dan tekad yang teguh untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Di saat kami merenungkan sengsara dan jalan salib-Mu, dengan duka yang dalam, kami mohon, semoga Roh Kudus yang Kau curahkan ke dalam hati kami, membuat kami semakin menyadari betapa besar cinta-Mu kepada kami. Maka, lewat jalan salib-Mu, ajarilah kami untuk mencintai Engkau dan sesama kami. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Ya Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, ajarilah kami bersikap pasrah dalam menjalani pencobaan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Perhentian kedua, Yesus memikul salibnya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Ya Yesus, seharusnya salib ini kami yang memikul, bukan Engkau. Dosa-dosa kamilah yang menyalibkan Engkau. Maka, mohon mampukanlah kami merangkul salib kami sehari-hari. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Ya Yesus, mohon jangan biarkan kami jatuh dalam dosa berat. Ajarlah kami bertobat setiap hari dan menjadi manusia baik. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan bundanya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Ya Yesus, ajarlah kami menjalani hidup di bumi ini bersamamu dan bersama bundamu yang terkasih. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Perhentian kelima, Simon dari Kirene menolong Yesus memikul salibnya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Ya Yesus, ajarlah kami menerima kehendak Allah, termasuk yang tidak kami pahami sekalipun. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu.
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Perhentian ke-6, Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ya Yesus, ajarlah kami melihat kebutuhan orang lain. Patahkan cinta pada diri kami, serta ketidakpedulian kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ratu Rosari, Ratu terkudus, Bunda melahirkan Tuhanku Yesus. Di muka tak temu, anakmu berseru, doakan kami Maria, doakan kami Maria. Perhentian ke-7, Yesus jatuh kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Ya Yesus, Engkau jatuh karena segala kejahatan yang ditimpakan padamu. Tetapi Engkau sendiri datang untuk mengangkat segala dosa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Perhentian ke-8. Yesus menghibur wanita-wanita Yerusalem. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Ya Yesus, pada saat diratapi pun, Engkau tetap memikirkan nasib bangsamu. Biarlah kami pun selalu memikirkan keselamatan orang lain. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Ya Yesus, Engkau jatuh lagi dan semakin sakit. Jangan biarkan kami putus asa menghadapi kerapuhan kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Perhentian ke-10. Yesus ditelanjangi. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Ya Yesus, karena ditelanjangi, Engkau dipermalukan. Kuatkanlah kami saat dikritik, dicela, dan dipermalukan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Perhentian ke-11. Yesus dipaku pada salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Ya Yesus, Engkau dipaku di kayu salib. Jangan biarkan kami lari dari kenyataan yang harus kami hadapi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Ya Yesus, ajarlah kami selalu menyerahkan diri kami kepadamu, khususnya di saat ajal kami tiba. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Ya Yesus, setelah diturunkan dari salib, tubuhmu dipangku bundamu. Buatlah kami dirangkul kelak di surga oleh bundamu sendiri. Dan perolehlah bagi kami kesal yang sempurna atas dosa-dosa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Ya Yesus, ajarlah kami melekat kepadamu, sehingga hidup dan mati kami seluruhnya bagimu saja. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Doa Santo Yusuf. Ya Allah, Engkau telah mempercayakan pada Santo Yusuf tugas untuk menjaga Maria, Yesus, dan seluruh gereja. Jadikanlah kami, seturut teladan Santo Yusuf, taat pada kehendak-Mu, dengan kebijaksanaan, kerendahan hati, dan keheningan, serta dengan kepercayaan penuh juga saat kami tidak mampu memahami kehendak-Mu. Jadikanlah kami mampu mendengarkan suara-Mu, mampu membaca. Tuntunlah kami dalam menaati kehendak-Mu, dan buatlah kami mampu mengambil keputusan yang paling bijaksana. Jadikanlah kami hidup selaras dengan panggilan Kristiani yang penuh rasa tanggung jawab dan kesiapsediaan untuk menyambut Kristus dalam hidup kami dan hidup sesama, serta dalam alam ciptaan. Jadikanlah kami dalam penyertaan Yesus, Maria, dan Yosef, mampu menjaga pribadi-pribadi yang hidup bersama kami dengan perhatian yang terus tertuju kepadamu, kepada tanda-tandamu, dan kepada rencanamu. Jadikanlah kami mampu membedakan niat baik dan jahat yang muncul di benak kami, mampu membedakan mana yang membangun dan mana yang menghancurkan. Jadikanlah kami murah hati dan bersikap penuh kasih. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Baik, setelah tadi kita mendengarkan
kita mengikuti doa Rosario dan Jalan Salib. Sekarang kita akan mendengarkan sharing iman sekaligus peneguhan yang dibawakan oleh Romo Antonius Haryanto Projo dengan moderator kita, Kaledis. Halo, Kaledis. Halo, Maria. Hai. Silakan, Kak. Oke, terima kasih Maria dan selamat malam semuanya kepada para muda Devosi Maria yang malam hari ini kembali bersama-sama hadir untuk bersama-sama bersatu dalam Rosario dan Jalan Salib di persiapan Paskah ini. Satu hal yang sangat luar biasa loh waktu saya diminta jadi moderator di hari yang pertama, narasumbernya juga orang keren gitu kan, siapa yang nggak kenal se-Indonesia sama orang keren ini gitu loh. Malam hari ini saya juga mau nyapa nih satu Romo yang saya kagumi karena punya hati yang luar biasa untuk para muda, dan hari-hari yang kemarin beliau bertugas di Komisi Kepemudaan KWI. Namun hari ini ada berita baru yang juga Romo akan sampaikan kepada kita. Maka saya mau sapa, selamat malam Romo Antonius Haryanto PR. Mohat, selamat malam. Ya, selamat malam, salam ladies dan teman-teman para muda semuanya yang semangat banget ya malam ini. Asik. Biasanya kalau diundang ke para muda emang berjiwa muda sama mukanya masih kelihatan muda, Mo. Ya, kebawa kitanya ya. Puji Tuhan. Jadi kakak ladies gitu. Iya dong, aku manggilnya kakak Romo. Oke, Mo, untung nggak seneng tante banget ya. nih. Jangan dong. Seneng banget malam hari ini, Mo. Di perjumpaan di hari yang pertama, kita punya tema yang besar tuh, nanya kepada semua orang muda, apa sih persiapan kamu menjelang Paskah ini? Dan hari yang pertama, ini spesial banget. Kita mau secara spesifik membahas soal figur yang kita bawa senantiasa dalam doa para muda Devosi Maria ini, yaitu Maria itu sendiri. Ada satu pertanyaan besar nih, Mo, kepada para muda. Kalau kamu, kalau aku, kalau Romo Hari, kalau semua para devosan muda jadi Bunda Maria, sanggup nggak sih ngeliat anaknya sendiri, tanda kutip Yesus, mati di kayu salib? Itu gimana tuh, Mo? Pertanyaannya berat juga. Yes. Ini para muda nih pertanyaannya udah canggih-canggih ya. Kelepek-kelepek Iya kayak gitu. dong. Para muda masa kini makin sering di rumah, makin ngikutin doa dan segala macamnya, jadi malah makin kritis nih, Mo. Jadi makin penasaran. Romo punya nggak sih peneguhan buat kami, cerita buat kami, bagaimana aku kalau mau tanya, nyangkutinnya sama situasi yang sekarang nih, Mo. Situasi yang sekarang ini kan kita dihadapkan pada kondisi yang sama kayaknya sama Bunda Maria ya, Mo. Kalau misalnya Bunda Maria kehilangan anaknya Yesus, banyak daripada kita yang juga kehilangan orang-orang yang kita cintai, Mo. Orang tua, anak, saudara, kakak, adik, juga kondisinya kan pasti sama dong. Kita nggak pengen gitu loh ngelihat saudara kita dipanggil oleh Tuhan dengan kondisi pandemi seperti ini. Nah, bagaimana kita harus kuat, Mo? Seperti Bunda Maria. Aku perlu banget peneguhan dari Romo juga para muda. So, silahkan Romo Hari. Ya, ladies, thank you banget. Dan para muda sekalian, memang kondisi yang tidak mudah gitu kan ya. Pada kondisi waktu Bunda Maria menghadapi situasi itu juga pasti prihatin. Tadi di perhentian keempat kan, Yesus berjumpa dengan ibunya. Di perhentian keempat tadi ya, perjumpaan yang tentunya tidak membahagiakan, perjumpaan yang menyedihkan gitu kan. Pada saat ini kita dalam pandemi ini juga perjumpaan yang menyedihkan juga rasanya. Tapi ada yang menarik atau kita lihat pertanyaan di awal tadi, Lesis bertanya, kalau seandainya kita itu seperti Bunda Maria yang di depan Yesus yang disalibkan, kita kuat atau enggak gitu kan ya. Bisa ya, bisa tidak gitu kan jawabannya. Itu paling aman kan gitu, bisa kuat, bisa tidak. Paling aman kan gitu. Tetapi yang mau saya lihat adalah bahwa Bunda Maria ini menjalani kehidupannya seperti menjadi bagian dari perjalanan hidup dan perjalanan imannya. Perjalanan hidupnya adalah perjalanan imannya. Bagaimana dia kuat atau tidak, itu dimurnikan. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan kita itu kan, kalau teman-teman juga ikut gabung dalam sebuah klub olahraga atau kemudian ada
kelompok komunitas skill tertentu balet atau apa dulu kayaknya ladies ikut balet gitu kan ya balerina gitu. Iya, emang nggak lulus mau. Itu ada yang pemula, ada yang sudah medior, ada senior. Kehidupan beriman kita, perjalanan beriman kita juga ada 3 level tuh. Yang pertama adalah iman pemula, jadi masih awal-awal, jadi love, jatuh cinta nih pada Yesus atau kemudian pengen jadi Katolik, pengen dibaptis gitu-gitu. Jadi masih awal. Kemudian iman yang kemudian bertumbuh, jadi memang sudah ditumbuhkan, jadi peristiwa hidupnya itu kemudian dikaitkan dengan Tuhan. Tuhan mau berbicara atas hidupku, bahkan pada peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, peristiwa-peristiwa yang bikin kita nangis, bikin kita berduka, membuat kita itu sedih, gitu-gitu, dikaitkan dengan itu. Yang ketiga adalah iman yang sempurna. Iman yang sempurna itu kita sudah ilahi banget, holy banget nih, gitu kan, hidup kita itu holy banget gitu. Bahkan sampai kemudian kita itu sudah apapun gitu kan, saya siap mati demi imanku gitu kan. Karena kita bicara soal iman itu kan bicara sesuatu yang tidak kelihatan tetapi kita ingin ungkapkan dan kita buktikan seperti itu. Ini yang menarik gitu kan dalam iman. Kan saya mau share nih. Kenapa saya bicara soal Maria ini, perjalanan hidupnya adalah perjalanan iman. Itu sampai ke level ketiga mungkin tuh kita mau. Sampai dong. Level kayaknya Asik. ladies kan udah 2,5 kayaknya ya. Puji Tuhan, pakai level-levelan. Kayak Asik makan nih. yang pedas-pedas itu ya pakai level. Yoi. Nggak sebut merek saya. Perjalanan Yoi, hidup jangan Maria itu adalah perjalanan iman gitu kan ya. Kalau kita lihat ini garis besar saja perjalanan hidup Maria. Awal menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan, dia mengatakan terjadilah padaku menurut kataanmu. Dia udah membuka level pertama nih sebagai pemula untuk menjadikan Tuhan itu sebagai bagian dari hidupnya. Terus kemudian ditempa nih lewat peristiwa-peristiwa hidupnya. Mungkin teman-teman juga mengalami itu gitu kan ya. Sudah jadi Katolik kok saya kok nggak lancar-lancar gitu kan ya. Saya kalau doa kok nggak dikabul-kabulin, doa novena udah muter berapa kali nih gitu kan. Tapi nggak dikabul-kabulin juga gitu kan ya. Sudah ke Gua Maria sudah berapa tempat gitu kan ya, nggak juga dikabulin gitu kan ya. Setelah itu Maria menuju Bethlehem, sensus dalam keadaan hamil gitu. Dia mengalami situasi itu, melahirkan di kandang itu udah ada peristiwa yang menantang hidupnya. Gitu. Ada tantangan yang kemudian harus dia lewati, tantangan yang dia harus hadapi. Tetapi kalau kita lihat sosok Maria, dia tidak gentar, dia tidak melarikan diri. Terus kemudian diburu oleh Raja Herodes. Bayinya akan dibunuh, maka dia mengungsi pergi ke Mesir untuk menyelamatkan Yesus. Terus kemudian pengalaman di Bait Allah, ketika Yesus umur 12 tahun, dia menghilang ketika diajak ke Bait Allah, hilang gitu hanya, dia pulang, udah sampai rumah, Yusuf dan Maria, nggak ada anaknya. Sampai kemudian ketemu ya, 3 hari dicari lagi, ketemu, Yesus malah bertanya, mengapa kamu cari aku kan di rumah Bapak. Ini anak tengil banget kayak gini. Songong banget sih gitu kan ya. Sebagai seorang ibu kan, gitu kan, mendidik anaknya ini peristiwa yang menantang juga gitu kan ya. Mujizat air menjadi anggur, perjalanan menyertai Yesus sampai wafat pada pertanyaan ini. Di pertanyaan ini rasanya ini jadi menarik kalau di pandemi ini menjadi bagian peristiwa juga untuk bagi kita semua bahwa pandemi itu buat saya semakin beriman atau tidak. Kehidupan beriman kita ditantang. Apakah saya tetap percaya bahwa Yesus ada, bahwa Tuhan ada, atau kita malah semakin Yesus di mana nih? Kita semua sulit tapi kok nggak ditolong-tolong nih, kami mengalami kesulitan seperti ini, atau sebaliknya seperti itu. Atau kita juga malah bertumbuh iman kita, kami diingatkan, penting untuk hidup saling membantu, hidup solider. Dengan iman ini kami ternyata juga ditumbuhkan nih, seperti seorang Abraham, Musa, dan Paulus. Nah, teman-teman sudah nonton film Paul Apostle of Christ belum nih? Keren nih, teman-teman harus nonton nih. Ladies belum nonton ya? Belum mau. Wah, nih PR nih, harus nonton. PR nih, nonton ya. Jadi kalau teman-teman masih ogah-ogahan baca kitab suci atau susah banget baca kitab suci, dibantu deh dengan nonton film ini yang suka audio visual gitu kan. Yang nonton Paul Apostle of Christ. Ini udah beredar, bagus banget gitu kan ya. Jadi Abraham, Musa, Paulus ini juga memberi keteladanan seperti Maria perjalanan imannya. Kalau kita lihat, dia sudah nyaman tuh di Ur Kasdim gitu kan, di tempatnya, di daerahnya yang subur, daerah perkotaan, kurang apa lagi, hidupnya udah nyaman. Tetapi Yesus memanggil dia untuk mewartakan bahwa engkau akan jadi bapak bangsa. Dia harus berpindah tempat
untuk keluar dari zona nyaman itu kan nggak gampang kan, ladies, kalau kita udah mengalami kenyaman tiba-tiba Banget, Mo. didorong untuk keluar seperti itu. Tapi karena Abraham ingin menumbuhkan imannya, imannya mau dinaikkan ke level kedua bertumbuh, maka kemudian dia mengikuti kehendak Allah, meskipun ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, dia bertumbuh. Sampai pada tahap level disempurnakan tadi imannya. Anaknya itu diminta oleh Tuhan untuk dikorbankan, Ishak diminta dikorbankan. Yes. Dia pun, oke Tuhan, kalau ini memang kehendak-Mu, meskipun akhirnya bukan Ishak yang dikorbankan, tapi kambing yang menyangkut di situ itunya, habis itu disate kali ya. Nyangkut di situ kambingnya, diganti oleh kambing itu. Musa juga demikian, kalau kita lihat sosok Musa itu, dia dipanggil Tuhan, kebayang. Musa itu udah nyaman banget tuh diangkat anak oleh siapa? Fir'aun ya zamannya ya. Jangan kebalik dengan Herodes. Fir'aun. Dia udah diangkat anak tuh oleh Fir'aun, nyaman jadi anak raja, pangeran tuh nyaman gitu. Tapi dia dipanggil Tuhan untuk melawan kezolimannya ayahnya itu, kebayang ya. Dia harus keluar dari zona nyamannya dan kemudian dia harus mengingatkan orang tua angkatnya sendiri dan diingatkan tetap dengan tulah-tulah itu sampai berapa tulah itu 9 tulah gitu. Enggak juga bergeming Firaun ini. Sampai dia harus membawa bangsa ini keluar dari tanah Mesir ke tanah yang terjanji meskipun dia tidak menikmati. Lagi-lagi dengan tantangan peristiwa, bahkan peristiwa yang paling pahit yang membuat kita itu bercucuran air mata, membuat kita itu berduka lara seperti sekarang ini, seringkali harus mengalami situasi yang tidak mudah, bete di rumah, harus protokol, nggak boleh hangout, nggak boleh kongko-kongko, dan sebagainya. Nah, kita kemudian diajak untuk melihat Allah mau bicara apa atas hidupku, kayak Musa. Dan kemudian kita lihat Paulus. Paulus itu kan dipilih dari orang yang awalnya Saulus mengejar-ngejar orang Kristiani, mengejar pengikut Kristus, dan dia bertobat. Kalau teman-teman lihat filmnya kan kelihatan banget bagaimana perjuangan seorang Paulus yang awalnya itu membantai orang Kristiani dengan begitu kejinya, dia sampai kemudian menjadi orang yang mengasihi manusia. Bahkan ketika dia bertentangan dengan Nero dan dihasut oleh Nero membakar kota Roma, Paulus dihasut untuk itu, dia tetap mengampuni Nero. Dan kemudian ketika pengikutnya mau melawan kekejian dari anak buah Nero ini, Paulus enggak, kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan, tetapi kejahatan harus dibalas dengan kasih. Terus, dan kita melihat bagaimana Paulus membangun banyak jemaat, gereja di berbagai tempat, dan bertumbuh kuat hingga saat ini. Itu kan luar biasa banget. Karena imannya sampai bisa levelnya, tadi iman yang sempurna. Gitu ya. Itu menariknya, ladies. Sehingga kalau bicara soal iman Maria tadi, dia menjadi tangguh dan kuat, karena dia berani untuk menjalani etape tantangan atas hidupnya dari waktu ke waktu, dari peristiwa ke peristiwa. Bahkan dia kemudian tidak kemudian lari gitu kan ya, tidak kemudian takut, tetapi berani menghadapi dan bertumbuh di situ. Dan Tuhan mau bicara apa atas hidupku? Saya mau kemudian belajar atas hidupku. Bahkan dari pengalaman yang pahit, pandemi ini rasanya jadi tempat belajar kita yang oke banget nih gitu kan ya. Masing-masing dari kita mungkin akan belajar banyak hal gitu kan ya. Dan seperti yang diungkapkan oleh Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu kan kehidupan yang kemudian juga diajarkan doa Bapa kami. Kalau teman-teman ingat gitu kan ya, dalam Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu ladies. Kurang lebih asik. Aku tuh suka nih Mo sama slide Romo tadi yang sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Saya bersyukur sebagai seorang Katolik gitu ya Mo, di masa Prapaskah bisa ikut jalan salib, apalagi sekarang tuh udah nggak ada alasan lagi lah mau dibilang nggak bisa ke gereja atau gimana. Setiap gereja, banyak gereja saat ini menyediakan fasilitas buat kita virtual untuk ikutin ibadat jalan salibnya. Nah, peristiwa yang ke-13 kan Mo, waktu Yesus diturunin kan dari salib, terus Maria ngomong kayak gitu. Nah, itu ngingetin aku banget Mo sama kondisi kita sekarang gitu loh. Seringkali yang Romo bilang tadi, kalau misalnya kita tuh, yang Romo bilang, kita udah doa, kita udah ikut Tuhan gitu kan ya, kita udah bener-bener jadi pengikut Yesus yang setia, tapi seringkali
apa yang kita pengen tuh nggak kejadian gitu loh. Apalagi kita kan jiwa muda nih, Mo. Pengennya kan segala sesuatunya minta hari ini, ya besok harusnya udah oke dong. Sering Gitu. gitu ya. Macam Yesus pesulap gitu ya. Nah, Roma punya tips and trick nggak sih supaya kita tuh sebagai anak muda, kita kan kenal tuh, Mo, aku suka dapat pengajaran, seringkali ada doa yang ya dijawab, ada yang tidak, dan ada yang menunggu gitu kan, Mo. Nah, bagaimana kalau jawabannya tidak itu, kita masih bisa mampu, Mo, ngomong terjadilah padaku menurut kehendakmu. Ada tips and trick yang lain nggak, Mo, buat anak para muda nih, Mo? Oke, thank you banget. Menarik ini ya. Memang di dunia kita itu butuh yang praktis-praktis tips yang mudah diingat gitu kan ya. Oke, tapi tadi menarik banget ya. Soal kemudian ke gereja sekarang virtual dan sebagainya. Ini salah satu tantangan hidup kita yang kemudian kita diingatkan juga di pandemi ini soal beriman gitu ya. Dulu ketika kita bebas ke gereja, itu kita malah jarang ke gereja gitu kan. Atau kemudian kita ogah-ogahan. Orang tua harus nyeret-nyeret atau harus nginget-ngingetin gitu kan. Itu pun terlambat gitu. Tapi gini tadi alasan kita kan kadang-kala keinginan kita itu menjadi tidak teratur. Ketika ada kita tidak memakai, ketika tidak itu penting banget teman-teman beriman kita, termasuk ketika teman-teman doa entah dijawab atau belum, ada prinsip kita dalam hidup. Yang pertama adalah kita itu diajak untuk menjadi anak-anak terang, anak-anak Yesus yang berkualitas. Itu tidak mau gampang, tidak mau mudah. Saya secara pribadi juga menjadi pribadi yang ditumbuhkan, menjadi pribadi yang semakin naik kelas dan sebagainya, makin berkualitas, itu karena menghadapi sesuatu yang tidak mudah. Karena dengan tidak mudah itu kita berproses untuk kemudian ditempa. Maka jangan cari gampangnya, itu menjadi hal penting gitu kan ya. Kalau semakin banyak tantangan kita itu semakin happy harusnya gitu kan. Karena dari situlah kita semakin diasah kreativitas kita, kemudian kita diasah untuk mencari solusi dan sebagainya. Yang kedua, yang harus diingat adalah kalau teman-teman di Prapaskah itu kan selalu menyanyi lagu favoritnya itu hanya debulah aku, atau aku yang jadi favoritnya ya. Teman-teman muda suka hanya banget, debulah aku di alas kakimu Tuhan. Itu lagu itu kan mengingatkan bahwa kita itu di hadapan Tuhan itu nothing gitu kan ya, hanya kayak debu aja di alas kaki gitu kan ya. Kalau debu di hidung masih lumayan lah bikin bersin gitu ya. Ini di alas kaki bro, dikebasin, diinjek gitu kan, nggak ada artinya banget gitu. Tetapi kita diangkat, kita itu diberi tempat menjadi ilahi, diberi anugerah rahmat keilahian. Ini maka rasa syukur ini yang harus kita bawa. Dalam doa itu rasa syukur yang kita bawa. Entah sudah dikabulkan atau belum, rasa syukur yang pertama-tama. Maka ini menjadi alat ukur kita, tidak hanya kemudian ketika sudah terjadi kemudian kita bersyukur, belum dikabulkan kita nggak mau bersyukur, kamu belum dikabulin gitu kan. Ini kan kalau saya sih pribadi menjadi tes bagi saya, apakah kamu itu tetap cinta pada Tuhan atau enggak gitu. Bukti cinta kalau teman-teman cinta pada temannya atau punya relasi khusus dengan sambuan gitu kan, sambuan spesial gitu kan. Itu kan ujian paling kelihatan itu kamu betul-betul mencintai atau tidak, itu kan di saat-saat berat, di saat-saat pasangan itu nggak enak gitu kan, bikin bete atau emosi, atau kemudian ketika sambuannya itu sakit atau apa, itu dibuktikan kamu tetap cinta dia atau enggak. Itu di saat sedih itu menjadi alat bukti bahwa kamu benar mencintai dia atau tidak. Gitu ya, Ledis ya? Asik, dalam betul. Pengalamanmu gitu. Betul, Mo, betul banget. Nah, aku ngangkat lagi nih, Mo ya, soal Maria, sosok yang kita lagi benar-benar mau kagumi banget nih teladannya. Balik lagi ke soal Maria, Mo, itu kan waktu Maria, aku tadi ngedenger Romo nyinggung soal convert zone. Maria tuh kan sebenarnya juga kalau misalnya mau dibilang
udah enak gitu ya, Mo, jadi emaknya juru selamat gitu loh. Sebenarnya juga nggak usah susah-susah ya, Mo ya, untuk mau ngebantuin orang atau segala macam, kayak contoh yang mujizat pertama di Kana gitu kan. Kalau misalnya Maria nggak minta Yesus buat ngeubah air menjadi anggur, pasti kan nggak ada mujizat yang pertama tuh, Mo. Tapi Maria mau bener-bener keluar dari zona nyamannya sehingga terjadi mujizat. Nah, ini yang menjadi satu kekuatan sih, Mo, kalau aku secara pribadi gitu ya. Aku thank you banget Romo ngebahas soal zona nyaman gitu. Buat para muda sekalian, apa yang Romo katakan tuh luar biasa banget, bahwa aku ngelihat kalau hidup kita nih, detik ini, tolong koreksi nih, Mo, kalau salah. Kalau misalnya hari ini kita ngerasa, kayaknya hidup gue udah fine deh, mau makan ada, mau nonton ada, mau ngapa-ngapain udah oke, kayaknya udahlah gue nggak usah nyari-nyari masalah lah, perihal, udah nyaman gitu hidup gue. Tapi yang aku rasa ya, Mo, kalau hidupnya udah nyaman, kalau hidupnya nggak mau keluar dari zona nyaman itu, kayaknya kita nggak akan bertumbuh, kayaknya kita nggak akan ngelihat mujizat Tuhan yang lebih dahsyat. Bener nggak sih, Mo? Iya, betul banget. Dan kita nggak ada cerita gitu kan ya. Nanti kalau teman-teman sudah gede gitu kan ya, ketika mungkin lagi kongko sama teman-temannya atau ngobrol sama keluarga, kisah hidupmu pada waktu muda, ya makan ada, minum ada, nggak menarik banget gitu kan. Iya, Mo. Kalau ada cerita, oh dulu umur sekian aku diputus gitu kan ya. Oh umur sekian aku dulu mau sekolah tetapi nggak punya duit gitu. Waktu itu harus bekerja mandiri dan sebagainya. Oh waktu itu saya mau milih ke universitas itu tetapi tidak diterima. Terus kemudian ya udah terpaksa ke universitas ini dan sebagainya. Ternyata saya diarahkan untuk menjadi ini di universitas ini. Kalau saya dulu terima di sana, saya akan tidak menjadi seperti ini. Itu kan ada kisah. Betul. Tidak ada cerita kalau nggak ada peristiwa itu. Maka teman-teman makin banyak tantangan, makin banyak yang tidak mudah dalam hidupmu, itu nanti teman-teman akan makin kaya dengan kisah dan cerita gitu kan ya. Dan kisah dan cerita itu adalah cinta Tuhan loh sebenarnya, karena dia ambil bagian dalam peristiwa di hidupmu yang akan membentukmu, yang tadinya tadi debu, sesuatu yang tidak berarti, kamu diangkat menjadi sesuatu yang spesial gitu kan ya, akan segambar dengan dia. Ini menariknya gitu kan ya, ada banyak peristiwa. Seperti Maria itu kan juga kalau dia hanya menempatkan diri sebagai sosok remaja yang tidak kemudian menerima tantangan itu dan sebagainya untuk mengandung dari Roh Kudus dan sebagainya, ya dia mungkin nggak ada cerita kita kenal sosok Maria ini gitu kan ya, nggak menjadi booming dan menjadi teladan kita semua gitu ya. Tetapi karena dia berani menjalani tantangan dari tahap ke tahap itu, dia punya cerita dan punya kisah cinta untuk kita semua. Yes. Berarti Mo, kalau sekarang nih, aku sih secara pribadi kalau ya berharap juga tidak mengalami itu semua, tapi bagi teman-teman yang lagi mengalami adanya benar-benar kematian, kehilangan orang-orang yang kita cintai, harus berpisah. Kadang yang aku juga sedih gitu, Mo ya, kalau ada teman-teman gitu yang harus aku bantu, misalnya aku secara Zoom, aku bantu nyanyi apa segala macam. Sedih memang mau melihat kalau secara virtual kita harus menghantar orang yang pergi karena terdampak COVID-19 ini. Tapi satu hal yang pasti, kita nggak boleh menyerah atau kita nggak boleh akhirnya putus asa dan putus semangat karena momen kehilangan ini. Kita harus terus berkaca ya, Mo, sama Bunda Maria, bahwa waktu dia memberikan putranya Yesus disalib, dia hanya mengikutinya saja, dia terus mengikuti perjalanan salibnya, pada akhirnya kematian daripada anaknya itu membawa satu berkat yang luar biasa buat umat manusia. Kita juga percaya bahwa orang-orang yang pergi mendahului kita yang kehilangan begitu banyak orang yang kita cintai, kita percaya bahwa kepergian mereka itu membawa berkat yang sangat besar pastinya untuk kita yang masih melakukan peziarahan di dunia ini. Bener ya, Mo? Ya, bener banget. Apalagi dalam kondisi ini kan kita ditinggal dengan keadaan yang seringkali tidak siap gitu. Bener, Kita Mo. mikir gitu kan ya, kalau mungkin sebagai posisi positioningnya sebagai Bunda Maria atau sebagai orang tua Yesus, kan mikirnya kan, wah nanti yang mati duluan kami gitu kan ya, dan baru Yesus gitu. Tapi ternyata ini anaknya yang mati duluan. Bayang lah teman-teman gitu kan, saya ada yang kemarin juga nge-DM saya,
Eh, yang mati itu orang tuanya, terus kemudian ada cicitnya atau siapa gitu kan. Saya membayangkan nggak mudah juga gitu kan mengalami situasi itu, tetapi dalam kerangka iman ini ada banyak hal yang menarik yang kemudian kita bisa timba gitu kan ya. Seringkali saya ngomong masa depanmu itu bukan masa lalumu gitu kan ya. Kalau kamu hanya fokus di masa lalu, kamu tidak akan meraih harapan yang indah ke depan. Kamu harus fokus ke masa depanmu, karena yang punya masa depan itu adalah ya masa ke depan itu kan. Punya harapan itu hanya masa depan, bukan masa lalu. Maka oke, ada pengalaman berat, oke, nanti proses yang akan membantu kamu untuk sembuh, tetapi harus berani untuk terus menatap masa depan, bahwa kamu masih punya harapan yang besar atas hidupmu dan nanti kamu akan bisa menangkap apa yang dimaui Tuhan atas hidupmu. Nanti Tuhan akan bicara banyak atas peristiwa pahit yang kamu alami, peristiwa sedih yang pernah kamu alami ini. Amin. Kadang tuh yang aku percaya ya Mo, Tuhan nggak pernah istilahnya, kalau mau dibilang kenapa sih harus aku yang ngalamin ini, Tuhan juga nggak mungkin cap cip cup Romo Hari, cap cip cup ladies, nggak mungkin ya Mo. Aku percaya bahwa yang firman Tuhan bilang bahwa rancangan Tuhan tuh nggak pernah rancangan yang kecelakaan, tapi selalu membawa masa depan yang penuh harapan. Itu aku percaya banget tuh Mo. Apapun saat ini keadaan kita, saya pribadi sudah kehilangan seorang ayah 6 tahun yang lalu. Tapi buat saya, kehilangan ayah saya, itu nggak semerta saya kehilangan apa yang sudah papa saya lakukan dulu. Saya sekarang justru apa yang baik yang sudah papa saya lakukan, saya dan adik-adik juga kakak, juga mama, berusaha meneruskannya sehingga kebaikan dari ayah bisa terus dikenang dan terus dilihat oleh banyak orang. Itu Betul impiannya. Saya juga pernah mengalami kehilangan gitu kan, anggota keluarga, kehilangan kakak saya. Saya dikatakan deket ya enggak, dikatakan jauh juga enggak gitu kan ya. Ya saya kakak pertama saya cowok, saya anak keempat gitu ya sambil lalu aja gitu kan ya. Tetapi ketika kakak saya sakit terus kemudian meninggal dunia, itu menjadi momen bagi saya sadar bahwa memberi perhatian pada keluarga itu penting banget. Maka setiap kali kalau saya bisa ada waktu, saya tidak melewatkan momen itu gitu kan. Kalau dulu masih cuek-cuek aja, udah nantilah gampang lah gitu kan. Masih gampang gitu kan, masih muda gitu nanti juga tuh. Begitu ada momen itu saya ingat, oh ya, ketika kamu ada waktu, ketika kamu ada kesempatan, momen bersama keluarga jangan dilewatkan. Seperti itu mengingatkan saya untuk betapa pentingnya memperhatikan keluarga. Kadang-kadang kita masih muda itu kan, gampang lah gitu kan ya, kalau ada salah nanti minta maafnya nanti gitu kan ya. Tarsok nanti ya, masih Mo? muda gitu kan ya. Begitu dia udah tidak ada, kita langsung itu oh ya nyesel gitu kan ya. Oh kenapa dulu nggak ngomong gitu kan, nggak minta maaf dulu gitu. Itu sih. Aku setuju Mo. Nggak usah ngomongin anak muda lah. Aku juga seringkali mungkin ada yang sama kayak aku gitu. Suka seringkali tarsok deh. Ntar aja lah gitulah. Kalau mau kita punya masalah sama keluarga, sama teman, sama apa. Aku ngelihatnya ya, Tuhan izinkan momen di mana kita nggak bisa jumpa, nggak bisa ketemu, terus segala macamnya susah gitu kan ya. Buat aku kita malah berefleksi besar bahwa jangan menunda sampai hari esok gitu loh. Kalau memang bisa hari ini, ya hari ini. Karena jangan sampai yang tadi Romo bilang ya, Mo, penyesalan terjadi gitu. Karena yang aku lihat bahwa waktu kita nih saat ini, hari esok kita nggak pernah tahu mau apa yang akan terjadi. So, buat teman-teman pesannya Romo Hari bagus banget. Yuk kita sama-sama selesaikan. Kayak nggak usah jauh-jauh deh hari ini, nanti nih malam ini, sebelum kita tidur. Kalau teman-teman masih ada perasaan mungkin marah sama seseorang, nggak suka sama seseorang, jangan tunggu hari esok dan jangan bilang, udahlah ntar aja. Kita selesaikan, kita nggak mau menyimpan segala sesuatu dalam hati, walaupun seperti Bunda Maria, menyimpan semua perkara dalam hati, tapi perkaranya harus perkara yang baik. Nah, kalau perkara yang buruk, jangan dong ya. Kita harus jadi orang yang luar biasa, yang mau keluar dari comfort zone kita, sehingga kita ngelihat kan, Mo, banyak mujizat seperti Bunda Maria lihat mujizat dari Yesus. Ya, Mo, betul banget. waktu kita udah di ujung waktu nih, Mo, tapi aku masih pengen denger ada closing statement Romo nggak buat semua para muda devosi Maria di seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia yang saat ini lagi join nih, Mo? Ya, para muda yang terkasih gitu kan ya, tentunya semangat dan luar biasa gitu kan, memberi waktu untuk doa.
saya ingin ngomong kepada teman-teman muda dan mungkin pada saya juga sendiri, bagaimana iman kita itu mau nggak mau harus kita tumbuhkan. Kalau kita tumbuhkan, mau nggak mau kita juga mau menghadapi perjalanan hidup kita. Sepahit apapun, sesedih apapun, segembira apapun, sesukacita apapun. Sehingga tadi jangan lupa iman kita itu ada level yang tadi pemula, kemudian yang bertumbuh, sampai yang sempurna. Tahapan yang ideal adalah kita menjadi kudus yang sempurna itu. Maka mari kita perjuangkan ya, kita perjuangkan. Dan kemudian dalam perjuangan itu ada banyak hal yang kemudian kalau Tuhan itu rasanya berbicara pada saya, mengajak saya untuk melakukan sesuatu, jangan tunda-tunda. Seperti ketika Maria berjumpa dengan Yesus di kayu salib, Yesus gitu kan ya. Yesus juga ngomong kepada Maria tidak ditunda-tunda. Dia ngomong kepada Yohanes, inilah ibumu gitu kan ya, inilah anakmu gitu-gitu. Dia nggak nunda-nunda. Kalau teman-teman mau mengekspresikan bahwa oh ya saya menyadari saya salah dan saya diajak oleh Tuhan untuk minta ampun pada orang tua, jangan ragu-ragu untuk minta ampun. Kalau ternyata saya itu cinta banget pada orang tua, jangan ragu untuk ngomong I love you pada orang tua. Gitu. Jangan tunda-tunda, jangan katakan gengsi nanti malu dan sebagainya. No, gitu kan ya. Jangan tunda-tunda itu karena itu menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi teman-teman sehingga teman-teman kehidupan berimannya, kehidupan kepribadian, relasi dan sebagainya bisa terus bertumbuh. Dan semoga perjalanan hidupmu menjadi perjalanan iman seperti yang dialami oleh Maria. Amin. Amin. Aduh, ini perjumpaan yang hanya 20 menit, Mo, tapi ladies dan Romo Hari berdoa bahwa seluruh devosan muda dimanapun berada, kiranya malam hari ini apa yang dibawakan, apa yang diteguhkan oleh Romo Hari boleh membawa kita kepada satu pemerenungan yang cukup mendalam untuk kita mampu sampai di level yang ketiga, kita berjalan seperti Bunda Maria, menjalani kehidupannya, bukan enak dari awal, tapi justru Bunda Maria mengalami hal-hal yang nggak enak, tapi sampai pada akhirnya, dialah yang membawa kita kepada Yesus Tuhan, Juru Selamat kita, yang Paskah nanti akan kita rayakan kebangkitannya. Terima kasih banyak, Romo Antonius Haryanto PR, untuk waktunya, untuk berkatnya bagi kita semua. Saya juga nggak mau nunda, Mo, untuk katakan kepada Romo, sarange Romo, Tuhan Yesus I love memberkati. you, sarange, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semuanya, kece semua, para muda. Yes, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan Bunda Maria melindungi kita semua. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Baik, terima kasih Kak Ledis, Romo. Kita sudah sampai di penghujung ibadat doa, rosario, dan jalan salib. Terima kasih kepada Romo atas sharing dan peneguhannya, dan kepada Kak Ledis, serta kepada petugas Kalista dan atas kebersamaan kita pada malam hari yang pertama ini. Kami mohon maaf sekali lagi apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan ibadat doa rosario jalan salib kita pada malam hari ini. Kami juga mengajak teman-teman muda pecinta Bunda Maria untuk bergabung kembali esok hari. Kami juga mengajak kembali berdoa, doa Rosario Yosef Sang Ayah yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 sampai dengan 27 Maret 2021 pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi teman-teman muda yang tertarik untuk bergabung berdoa bersama dengan para muda lainnya dalam komunitas Persaudaraan Devosi Maria Jakarta, dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar. Terima kasih kami haturkan atas persembahan kasih kepada Nini, Ratnawati, Veronica Endah N, Marlin Francis, Rani Wijaya,
Johan Budi Pranoto. Sekarang marilah kita tutup ibadat doa rosario dan jalan salib kita pada malam hari ini dengan berkat penutup yang dipimpin oleh Romo Hari. Baik, teman-teman para muda semuanya yang berbahagia, mari kita tutup doa kita pada kesempatan malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sehingga kami pada malam hari ini boleh bersatu di dalam doa dan juga bersatu untuk memuliakan nama-Mu, khususnya kami boleh menghayati perjalanan salib yang telah Engkau lalui. Semoga kami pun menjadi pribadi yang tidak menyerah dan tidak gampang kalah ketika kami menghadapi tantangan atas hidup kami. Tetapi kami malah bertumbuh iman kami semakin cinta Engkau lewat berbagai tantangan yang kami hadapi. Kami memberkat-Mu untuk kami semua, Tuhan, serta-Mu dan serta-Mu semua. Dan serta-Mu juga, semoga kita semua, keluarga kita, cita-cita dan segala doa-doa kita selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup membalas kasih-Mu, hanya ini yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Persembahan hati. Allah Bapa, sumber besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup